Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 15 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Fani Sijabat. Kepada Ibu Fani, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada tanggal 15 Maret berjudul di mana dosa-dosa dapat dihapuskan. Ayat intinya diambil dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Beberapa orang merasa bahwa mereka harus menjalani masa percobaan dan membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah bertobat sebelum dapat menuntut berkat-Nya. Namun, mereka dapat menuntut berkat Allah bahkan sekarang juga. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus untuk menolong kelemahan mereka. Sebab tanpa itu mereka tidak dapat melawan kejahatan. Yesus senang bila kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita. Berdosa, tidak berdaya, bergantung sepenuhnya. Kita boleh datang dengan segala kelemahan, kebodohan, dan dosa kita, lalu tersungkur di kaki-Nya dalam pertobatan. Adalah kemuliaan-Nya untuk memeluk kita dalam kasih-Nya, membalut luka-luka kita, dan menyucikan kita dari segala kenajisan. Disinilah ribuan orang gagal. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mengampuni mereka secara pribadi, secara individu. Mereka tidak mempercayai firman Allah sebagaimana adanya. Merupakan hak istimewa semua orang yang memenuhi syarat-syaratnya untuk mengetahui sendiri bahwa pengampunan diberikan dengan cuma-cuma bagi setiap dosa. Singkirkanlah keraguan bahwa janji-janji Allah bukan untukmu. Janji-janji itu adalah bagi setiap pelanggar yang bertobat. Kekuatan dan kasih karunia telah disediakan melalui Kristus untuk dibawa oleh malaikat-malaikat pelayanan kepada setiap jiwa yang percaya. Tidak ada seorang pun yang begitu berdosa sehingga ia tidak dapat menemukan kekuatan, kemurnian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Ia menantikan untuk menanggalkan pakaian mereka yang ternoda dan tercemar oleh dosa, dan mengenakan kepada mereka jubah putih kebenaran. Ia memanggil mereka untuk hidup dan bukan mati. Dengan janji-janji Alkitab yang begitu kaya di hadapanmu, mungkinkah engkau memberi tempat bagi keraguan? Dapatkah engkau percaya bahwa ketika seorang pendosa yang malang rindu untuk kembali, rindu meninggalkan dosanya, Tuhan dengan keras menolak dia datang kepada kaki-Nya dalam pertobatan? Jauhkanlah pikiran seperti itu. Tidak ada yang lebih merugikan jiwamu sendiri daripada memelihara pandangan seperti itu tentang Bapa Surgawi kita.
Ia membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Saat engkau membaca janji-janji itu, ingatlah bahwa semuanya adalah ungkapan kasih dan belas kasihan yang tidak terkatakan. Hati besar dari kasih yang tidak terbatas tertarik kepada orang berdosa dengan belas kasihan yang tiada batasnya. Ia ingin memulihkan gambar moralnya dalam diri manusia. Saat engkau mendekat kepadanya dengan pengakuan dan pertobatan, ia akan mendekat kepadamu dengan kemurahan dan pengampunan. Demikian bacaan renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Fani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, seringkali manusia hidup dibayangi masa lalu yang penuh kesalahan. Banyak orang merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Namun, Alkitab menyampaikan kabar yang luar biasa. Tuhan, yaitu Allah Bapa, bukan hanya mengampuni, tetapi menghapus dosa. Pengampunan itu bukan karena kita layak, tetapi karena karakter Allah yang penuh kasih. Ketika Allah mengampuni, Ia tidak menyimpan catatan dosa-dosa kita di masa lalu untuk digunakan melawan kita di kemudian hari. Inilah pengharapan kita. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Oleh sebab itu, kita datang kepada Allah dengan apa adanya kita dan bertobat. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk datang kepadanya. Apa yang mendorong kita sehingga dapat datang kepada Allah dalam pertobatan? Yang mendorong kita datang kepada Allah adalah kasih karunia, dan itulah yang kita butuhkan sekarang, bukan setelah kita berubah. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 82, paragraf 2 berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk menolong kelemahan mereka, sebab tanpa itu mereka tidak dapat melawan kejahatan. Yesus senang bila kita datang kepadanya sebagaimana adanya kita, berdosa, tidak berdaya, bergantung sepenuhnya. Kita boleh datang dengan segala kelemahan, kebodohan, dan dosa kita, lalu tersungkur di kakinya dalam pertobatan. Adalah kemuliaannya untuk memeluk kita dalam kasih-Nya, membalut luka-luka kita, dan menyucikan kita dari segala kenajisan. Banyak orang gagal karena tidak percaya bahwa Yesus mengampuni dosa mereka secara pribadi. Padahal Allah menjanjikan pengampunan cuma-cuma bagi setiap orang yang datang kepadanya dan bertobat. Melalui Kristus, kekuatan dan kasih karunia tersedia bagi semua yang percaya. Tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk dipulihkan. Yesus ingin membersihkan mereka dari dosa dan memberi kehidupan yang baru. Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia Allah adalah pemberian yang kita terima oleh iman, bukan hasil usaha kita. Kita datang kepada Allah karena membutuhkan pertolongannya, dan melalui Roh Yesus Kristus, Ia mengubah serta menolong kita hidup dalam penurutan. Allah tidak menolak orang berdosa yang bertobat. Ia mengasihi dan rindu memulihkan mereka dengan belas kasihan dan pengampunan. Apa hambatan terbesar kita
untuk datang kepada Allah memohon pengampunan dari dosa? Hambatan terbesar kita adalah ketidakpercayaan kita bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Alkitab menggambarkan dosa seperti pakaian kotor. Tetapi Tuhan tidak hanya membersihkannya. Ia menanggalkan pakaian kotor itu dan memberikan pakaian yang baru. Zakaria 3 ayat 4 berkata, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus menanggung dosa kita, dan kita menerima pakaian pesta, yaitu karakternya yang sempurna. Rasul Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Oleh sebab itu, Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 54, paragraf 3 berkata, pandanglah ke atas, hai kamu yang ragu dan gemetar, sebab Yesus hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah atas karunia anaknya yang terkasih, dan berdoalah agar ia tidak mati bagimu dengan sia-sia. Roh itu mengundangmu hari ini. Datanglah dengan segenap hatimu kepada Yesus, dan engkau dapat menuntut berkat-Nya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jangan kita menunda pertobatan. Allah selalu membuka pintu pengampunan. Malam ini adalah kesempatan bagi setiap kita untuk kembali kepada-Nya. Jangan biarkan keraguan atau rasa bersalah menjauhkan kita dari kasih dan belas kasihan-Nya. Ketika kita melangkah mendekat kepada Allah, Dia menyambut kita dengan pengampunan dan pemulihan. Dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang mengajak kami agar tidak ragu datang dan mengakui dosa serta bertobat kepadamu. Kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus oleh Roh-Nya, datang terlebih dahulu sebelum kami datang kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami datang kepadamu, mengaku dosa-dosa dan bertobat. Biarlah kami senantiasa dituntun oleh Roh Yesus Kristus untuk tetap setia dan menuruti kehendak Bapa. Hidup dan karakter kami disucikan dari hari ke hari menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Mohon ampuni kami atas dosa-dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.